Udah tahu harus kerjain tugas sekarang, tapi tangan tuh malah buka HP, scroll sosmed, atau bahkan ngelakuin hal-hal yang nggak penting. Pernah kayak gitu? Nah, selamat datang di dunia prokrastinasi. Prokrastinasi bukan cuma soal males. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda suatu hal yang bikin kita tuh ngerasa takut, perfeksionis, atau bahkan trauma. Hari ini kita bakal bongkar kenapa otak kita sering ngajak nunda-nunda sesuatu. Gimana efeknya ke hidup kita, dan cara praktis biar kita nggak terus-terusan kalah sama kebiasaan nunda. Dari sisi psikologi, prokrastinasi itu adalah bentuk dari self-regulation failure. Otak kita tuh lebih pilih reward yang cepat. Contohnya kayak scroll HP, ngemil, ketimbang reward yang jangka panjang. Misalkan nyelesain tugas yang berat, atau nge-gym, dan lain sebagainya. Karena ini ada kaitannya dengan hormon dopamin. Hormon yang memicu kesenangan atau kebahagiaan. Itu kenapa aktivitas instan tuh lebih menarik daripada kerja keras yang hasilnya tuh lama. Nah, karena itu kita harus kenali dulu nih jenis-jenis pribadi yang suka menunda. Yang pertama, penunda yang punya ketakutan untuk gagal. Wah, jadi rasanya tuh, yaudah deh ntar dulu deh, gue takut nih salah deh ngerjainnya, gue takut kurang bagus, gue takut gitu. Semuanya serba takut. Yang kedua, ada penunda karena perfeksionis. Takut gak sempurna. Nungguin semuanya ideal. Yang di kepala dia tuh pokoknya, gue harus bikin ini sebagus mungkin. Karena saking perfeksionisnya, akhirnya gak jadi-jadi. Karena ditunda lagi. Gak gerak-gerak tuh. Di situ-situ aja. Dan yang ketiga, penunda karena underestimate sama waktu. Mungkin kalian familiar sama istilah SKS. Sistem kebut bukan semalam lagi. Kadang ada yang sejam. Kadang ada yang 10 menit gitu. Semakin ekstrim gitu. Jadi ya udah bodo amat. Ntar aja lah gitu. Waktunya masih panjang kok. Nanti aja deh. Masih lama nih, masih berapa hari deadline-nya. Nanti aja kerjainnya. Yang lain juga belum pada ngerjain kok. Nah, hal-hal kayak gitu adalah tanda-tanda penunda yang underestimate waktu. Karena di kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak nih hal-hal kayak gini. Itu bisa terjadi di tadi contohnya kayak mahasiswa bikin tugas tuh yang deket-deket deadline. Kalau dari sisi pekerja tuh kayak mereka sering nunda kerjaan yang akhirnya kerjaan tuh numpuk. Akhirnya harus lembur yang sebenarnya nggak perlu. Tapi karena kesalahan mereka sendiri, mereka jadi harus menanggung resikonya. Atau bahkan hal sederhana kayak olahraga, baca buku, atau kayak ibadah tuh juga realitanya banyak dari kita yang menunda. Jadi jelas ya, prokrastinasi itu bukan cuma masalah waktu, tapi ini masalah cara kita memandang tugas dan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam. Kenapa sih kita suka menunda? Pertama, karena otak kita tuh suka yang instan. Kedua, karena kita tuh takut yang namanya gagal. Dan kita tuh kadang salah mengira. Mood tuh harus datang dulu baru kerja gitu. Kerja tuh ngikutin mood. Gue gak mood nih. Udah deh, ntar aja kerjainnya. Nunggu mood gue balik. Nunggu mood dulu. Baru gue mau kerjain. Padahal kalau kita nungguin mood nih, gak jadi-jadi nih. Gak akan kita kerjain juga. Kalau nungguin mood gitu. Lah, kalau moodnya baliknya lama gimana? Keburu deadline-nya habis dong. Akhirnya gak dikerjain tugasnya. Nah, makanya kita jangan nunggu mood dulu baru kerja. Tapi gimana caranya kita mengondisikan mood kita sebaik mungkin biar kita mau kerja. Jadi jangan jadikan mood sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Nah, tapi sebenarnya apa sih dampak yang paling bahaya banget dari prokrastinasi atau sering menunda-nunda ini?
Yang pertama, udah pasti ini bikin stres. Karena buat pekerja atau mahasiswa yang sering nunda-nunda tugas atau kerjaan, pasti deadline-nya makin lama makin mepet. Dan akhirnya, ya kalian akan terima risikonya. Yang pekerja bakal diomelin bosnya karena kerjaannya lelet. Yang mahasiswa bisa jadi dosennya nambahin tugasnya karena yang kemarin aja tugasnya belum dikerjain. Yang kedua, bisa jadi produktivitas kita tuh akan menurun. Karena kualitas kerja kita juga menurun. Yang ketiga, kita tuh jadi kayak punya rasa bersalah gitu. Karena ya tadi udah diomelin bos karena menunda-nunda. Akhirnya kita ngerasa bersalah, nunda lagi, ngerasa bersalah lagi. Gitu terus muter-muter terus. Akhirnya kita makin menunda dan makin takut buat memulai gitu. Padahal itu kita buat sendiri nih kondisi itu gitu. Nah, itulah bahayanya menunda gitu teman-teman. Jadi gimana caranya kita nggak menunda pekerjaan atau tugas gitu. Dan di sini gue coba breakdown, gue coba bagikan ke teman-teman gimana sih cara kita keluar dari prokrastinasi atau menunda-nunda. Pertama ada 2 minutes rule atau teknik 2 menit. Kalau tugas lu ini, pekerjaan lu ini bisa dimulai dalam 2 menit, itu artinya lu bisa kerjain tugas itu atau pekerjaan itu sekarang juga. Gue ulang ya. Kalau tugas lu ini atau pekerjaan lu ini bisa dimulai dalam 2 menit, artinya lu bisa ngerjain itu sekarang. Cara kedua itu bisa dengan breakdown. Apa nih breakdown? Itu kayak taruhlah lu beli ayam 1 ekor. Ketika lu beli ayam 1 ekor misalkan di pasar, itu kan lu bisa milih nih. Lu bisa bilang ke abangnya, "Bang, potong dong 8 bagian. Potong dong 16 bagian, sekian bagian," kayak gitu. Itu kan lu bisa milih. Nah, ini sama kayak breakdown. Jadi dicacah-cacah tuh ayamnya. Sama, cacah-cacah juga nih tugas yang lu punya. Ada berapa gitu. Ada berapa step yang harus lu lakuin buat tugas ini kelar. Misalkan lu lagi dikasih tugas, contoh gue kan graphic designer ya. Oh, gue lagi dikasih tugas buat logo. Oke, breakdown nih. Dari sebuah tugas besar yang itu tadi kita disuruh bikin logo, apa aja yang harus kita lakukan? Oh, oke, kita sketching dulu nih. Kita bikin dulu gambarnya, gambaran kasar aja. Ya udah keluarin semua dulu idenya, segala macam, set. Baru nanti kita pilih beberapa dari sketching itu yang akhirnya kita digitalisasi gitu. Dari digitalisasi barulah kita masuk ke komputer dan software gitu ya. Baru nanti tahap coloring, baru nanti kita temukan dulu filosofinya, cocok nggak sama apa yang klien mau dan lain sebagainya. Itu namanya breakdown teman-teman. Jadi benar-benar dipecah step by stepnya harus ngapain biar tugas yang tadi gede ini terlihat kecil. Cara ketiga ada namanya teknik Pomodoro. Mungkin ini udah pernah gue bahas di beberapa episode ke belakang, tapi buat yang belum dengerin, gue coba ulangi sedikit. Pomodoro ini adalah teknik 2-5-5 gitu ya. Jadi 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Lalu ulangi gitu. Jadi ini per 30 menit itu dibagi 2 sesi. Nah, itu dipercaya bakal meningkatkan produktivitas dan bikin kita tuh jadi disiplin dan gak sering nunda-nunda. Karena udah waktunya tuh udah di set gitu ya. Pokoknya gimana caranya dalam 25 menit gue harus kerja gitu ya. Harus ngerjain semuanya gitu. Gimana caranya semua tugas itu kelar dalam 25 menit gitu. Dan nanti ketika waktunya istirahat, ya udah gue istirahat. Bener-bener istirahat tanpa kerja. Begitu sebaliknya. Ketika kerja, bener-bener kerja tanpa ada istirahatnya. Gitu. Yang keempat, atur lingkungan. Jauhin tuh yang namanya distraksi. Bikin meja kerja kalian tuh bener-bener ya udah taruh barang-barang yang kalian butuhkan untuk kerja. Jangan taruh makanan, jangan taruh HP terlalu deket, itu juga bisa mendistraksi kalian gitu ya. Ntar malah makan, ntar malah buka sosmed segala macem. Taruh aja barang-barang yang emang kalian butuhin untuk menyelesaikan tugas kalian atau pekerjaan kalian. Nah, cara kelima adalah self-compassion. Atau kalian tuh harus ya maafin diri kalian lah. Ketika udah berusaha nih melakukan beberapa teknik di atas, tapi akhirnya
masih menunda-nunda juga nih kalian, ya udah nggak apa-apa, itu namanya proses. Yang penting ada progres di situ, yang penting ada peningkatan, dan jangan berhenti mencoba. Jangan stuck di situ-situ aja, dan jangan menunda-nunda. Kalian misalkan dari 5 teknik yang gue kasih tahu tadi, pada akhirnya nggak ada yang kalian lakuin. Pilih aja salah satu atau lakuin aja satu persatu. Cari yang bener-bener kalian enak lah di situ. Gimana caranya kalian menemukan teknik yang cocok dengan diri kalian sendiri. Karena sebenarnya prokrastinasi atau menunda-nunda itu bukan musuh yang nggak bisa dikalahin. Dia ini cuma sinyal bahwa kita perlu cara baru untuk mengelola energi, emosi, dan waktu. Karena prokrastinasi sering bikin kita merasa gagal. Padahal kenyataannya semua orang tuh pernah menunda. Bedanya ada yang terus terjebak dan ada yang belajar keluar pelan-pelan. Ingat, kemajuan kecil itu lebih baik dari menunggu ideal, dari menunggu sampai benar-benar sempurna. Karena zona nyaman itu bikin kita diem. Tapi prokrastinasi bikin kita lari dari tanggung jawab. Keduanya sama-sama bikin kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Jangan tunggu motivasi datang. Tapi biarin motivasi itu lahir setelah kita mulai bergerak. Tapi gue penasaran deh, kebiasaan menunda apa sih yang paling sering bikin kalian pusing? Share jawaban kalian di Instagram Kreatif Bertumbuh Podcast. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi bahan diskusi di episode berikutnya. Thank you udah dengerin sampai akhir. Buat kamu yang pengen bertumbuh dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, yuk bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.